Keliling dunia pakai kereta, jangan lupa pakai sepatu. Sebelum penjelasan dibuka, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Anjeli Supriyadi dan rekan saya bernama. Saya Muhammad Ibnu Antar Sugiarto. Kami berdua di sini perwakilan dari Sekolah SMA Negeri 3 Cikampek. Di sini kami akan membahas tentang krisis tanah akibat ledakan penduduk. Nah, dari judul di atas, apakah di sini teman-teman sudah ada yang tahu? Dalam Undang-Undang Pasal 26 tahun 1945, penduduk adalah sekelompok warga negara yang bertempat tinggal di wilayah tertentu, yang wilayah tersebut dijadikan domisili atau wilayah sementara dan dapat juga ditinggali untuk secara menetap. Lalu apa itu ledakan penduduk? Dijelaskan dalam buku Pengetahuan Geografi oleh Hedianto tahun 2007, ledakan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang terjadi sangat cepat. Menurut Robert Thomas Malthus, dikatakan bahwa setiap individu membutuhkan nafsu seksual yang selalu dirasakan selama manusia hidup, sehingga jika hal tersebut tidak diimbangi dalam pemahaman tentang buruknya akibat dari ledakan penduduk, maka akan banyak masyarakat yang memiliki anak lebih dari 2. Jumlah penduduk Kecamatan Cikampek pada tahun 2018, 2019, 2020. Nah, berdasarkan jumlah di atas, wilayah Kecamatan Cikampek mengalami kenaikan jumlah penduduk yang berdampak terhadap krisis tanah akibat ledakan penduduk. Faktor yang menyebabkan ledakan penduduk adalah 1. Tingginya perkawinan usia muda, 2. Angka kelahiran meningkat drastis, 3. Kurangnya wawasan pendidikan. Berikut juga beberapa akibat yang akan terjadi jika ledakan penduduk tidak lagi teratasi. 1. Kemiskinan, 2. Alih fungsi tanah atau lahan, 3. Permukiman kumuh. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang memiliki susunan dari mineral dan bahan-bahan organik. Tanah memiliki peran yang sangat vital bagi seluruh kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan. Fungsi dari tanah sendiri ada 2, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yang pertama adalah tanah sebagai penyedia kebutuhan primer bagi tanaman seperti udara, air, dan unsur hara. Lalu dalam fungsi khusus sendiri yang pertama adalah penyedia kebutuhan primer dan sekunder. Upaya pencegahan mengenai krisis tanah akibat ledakan penduduk. 1. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian. 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 3. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan. Solusi dan himbauan mengenai krisis tanah akibat ledakan penduduk sendiri yang ke-1 adalah menyelenggarakan program KB keluarga berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja untuk menekan jumlah angka pengangguran. Yang ketiga, menunda masa perkawinan dini untuk mengurangi jumlah angka kelahiran. Yang keempat, menggalakkan program transmigrasi supaya kepadatan penduduk tidak hanya di satu daerah, melainkan menyebar ke daerah lain. Yang kelima adalah meningkatkan pendidikan dan pemahaman bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dapat berdampak bagi negara dan bagi diri sendiri. Dengan penjelasan tersebut, kami mengajak kepada teman-teman untuk selalu menjaga dan melindungi komposisi tanah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai perlindungan lahan khususnya pertanian, serta membangun pembangunan keluarga yang benar-benar terjamin untuk generasi yang akan datang agar tidak terjadi ledakan penduduk yang sangat berdampak bagi negara. Sebagai penutupan, izinkan rekan saya untuk menyampaikan satu pantun untuk mengakhiri penjelasan. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.